Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum memulai ke visualisasinya ke Power BI-nya, kita awal dari ESG-nya terlebih dahulu. Jadi, nah, ESG itu merupakan atau singkatan dari Environmental, Social, and Governance, di mana itu merupakan kerangka kerja untuk mengevaluasi dampak dari proses kerja di entah itu perusahaan ataupun pemerintahan atau masyarakat terhadap lingkungan masyarakat maupun tata kelola usahanya. Nah, ESG ini belakangan lagi populer atau naik daun ya karena memang ini, menjadi perhatian khusus untuk ekonomi keberlanjutan. Nah, pilar utama dari ESG itu sendiri ada environmental atau lingkungan, di mana salah satu contohnya itu adalah emisi karbon tadi atau efek gas rumah kaca ya. Kemudian ada pengolahan limbah, penggunaan energi, konsumsi air, dan lain sebagainya. Kemudian ada sosial, di mana ini lebih ke hubungannya dengan karyawan dan juga masyarakat. Kemudian ada tata kelola atau governance-nya, itu terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko perusahaan tersebut terhadap risiko-risiko lingkungan khususnya, dan juga sosial. Nah, ESG itu penting karena terkait dengan investasi berkelanjutan, di mana investor makin tertarik pada perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik karena sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan untuk bisnis eh, jangka panjang ya, yang berkelanjutan. Ya. Kemudian reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang dapat mengelola ESG-nya dengan baik cenderung memiliki daya tarik yang lebih gitu. Nah, kemudian pengurangan risiko, di mana perusahaan yang sudah mampu mengelola ESG dengan baik eh, diasumsikan dapat menanggulangi risiko yang mungkin terjadi pada bisnisnya gitu ya. Kemudian peningkatan inovasi di mana ESG dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan juga layanan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kemudian penerapan ESG di mana pada perusahaan saat ini tuh ada pelaporannya, pelaporan mengenai transparansi dan ekonomi keberlanjutan yang terkait dengan ESG. Kemudian ada penetapan targetnya, kemudian ada integrasinya dalam strategi bisnis. Jadi biasanya masuk ke dalam rencana bisnis ya, setiap tahunnya untuk saat ini. Kemudian kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin regulator. ESG ini bermanfaat untuk diantaranya untuk finansial jangka panjang perusahaan, di mana eh, yang telah perusahaan yang telah mengelola risiko ESG-nya dengan baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang sudah baik ya. Kemudian lisensi sosial di mana perusahaan memperoleh kepercayaan dari lingkungan dan masyarakat khususnya. Kemudian keunggulan secara kompetitif di mana perusahaan dapat membedakan diri dari saingnya. Nah, kemudian contoh fokus prakteknya pada ESG itu diantaranya adalah menggunakan energi terbarukan, seperti fokus pada sumber energi yang ramah lingkungan, kemudian dapat mengelola limbah dengan baik, baik itu mengulangi, mendaur ulang, dan juga meminimalkan limbah. Kemudian keragaman dan inklusi, di mana ini membangun tempat kerja yang inklusif bagi semua karyawan. Kemudian yang terakhir adalah transparansi dalam penyediaan informasi yang lengkap dan akurat kepada. Nah, dari ESG itu sendiri tadi terdapat risikonya, yaitu potensi kerugian atau dampak
negatif yang dapat timbul dari faktor-faktor ESG itu sendiri, yaitu faktor-faktor lingkungan atau environmental, kemudian faktor sosial, dan juga faktor governance atau tata kelola terhadap berjalannya bisnis di perusahaan tersebut. Nah, jenis-jenis risikonya itu sendiri terbagi lagi menjadi risiko lingkungan, seperti dampak akibat perubahan iklim ya, seperti yang tadi sudah disinggung mengenai efek gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim, yang mungkin berdampak juga pada kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan juga dampak uh, rusaknya rantai pasok gitu ya. Jadi risiko lingkungan ini mungkin sederhananya kalau mau dideskripsikan itu contohnya, uh, misalkan karena memang emisi karbon atau efek gas rumah kaca yang makin tinggi itu membuat suhu udara menjadi semakin panas gitu ya. Dampaknya adalah di mana ketika karyawan, misalkan karyawan keluar untuk cari makan gitu misalkan. Nah, itu dengan udara yang panas di luar, ketika kembali itu mungkin akan lebih lelah. Lebih lelah, jadi berdampaknya adalah ke produktivitasnya setelah jam istirahat tersebut gitu mungkin. Jadi sederhananya ya mungkin itu dampak secara tidak langsung, tapi untuk saat ini memang hal-hal seperti itu mulai diperhatikan gitu ya oleh perusahaan-perusahaan dan juga pemerintahan. Kemudian pencemaran, kemudian juga eh, rusaknya ekosistem ya, dan juga pengelolaan limbah yang kurang baik. Nah, selanjutnya ada risiko sosial, di mana ini berkaitan dengan hak asasi manusia di dan yang terkait dengan iklim tadi mungkin dampaknya yang secara tidak langsung gitu ya dari kesehatan dan keselamatan kerja. Dan kemudian ada tata kelola. Nah, di mana ini kaitannya adalah dengan yang tadi ya, contoh tadi misalkan dari peningkatan suhu ekstrim, itu gimana dari respon dari perusahaan untuk menanggulangi atau mengurangi dampak risikonya gitu ya, dampak turunnya produktivitas mungkin dari karyawan karena dampak cuaca ekstrim itu tadi misalkan. Nah, kemudian untuk mengurangi atau menanggulangi risiko itu, kita dapat mengelolanya biasanya dilakukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi, dengan mengenali risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian diukur dengan pengukuran dampak finansial dan non finansial dari risiko tersebut, kemudian memitigasinya yaitu mengembangkan strategi dan mengurangi dan menghindari risiko tersebut. Yang terakhir adalah pelaporan ya, melaporkan kinerja ESG secara transparan kepada pemangku kepentingan atau regulator. Nah, manfaat dari pengelolaan risiko ESG ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, kemudian dapat meningkatkan reputasi dan keunggulan di pasar. Nah, salah satu hal yang memengaruhi uh, risiko pengelolaan risiko ESG ini diantaranya adalah intervensi dari stakeholder ya, dalam hal ini mungkin termasuk pemerintah, di mana ada intervensi dari atas ke bawah ya, top down, seperti dari manajemen ataupun dewan direksi gitu ya. Atau kalau lebih luasnya lagi dari pemerintah dengan penetapan kebijakan, kemudian investasi dalam teknologi berlanjutan dan program pelatihan bagi karyawannya. Baliknya, ini juga perlu dari bawah ke atas ya, yaitu dari inisiatif karyawannya, kemudian keterlibatan masyarakat maupun
alat bantu yang bisa diapakan gitu penggunaannya secara maksimal. Contohnya ya, contoh pengolahan data. Dalam hal ini kita gunakan data efek gas rumah kaca di dunia ya. Jadi eh, ini ada contoh datanya ya, ada beberapa di sini. Ada CO2, kemudian ada CH4 dan juga NO2. Kemudian ada, nah ini dari beberapa sektor ya, sumbang sih dari beberapa sektor, pertanian, industri, transportasi dan lain sebagainya. Dan ini ada sumber negaranya. Ya, ini adalah tampilan awal ya dari Microsoft Power BI apabila baru dibuka. Nah, kita di sini bisa langsung mengimport datanya dulu dari Excel. Dalam hal ini kita gunakan Excel. Ya, kita pilih datanya. Di sini kita gunakan tabel 1. Oh ya, jadi untuk data ya ini dicentang dulu di checklist, kemudian di load. Ya, kalau udah gini ini berarti udah datanya udah berhasil di import atau di upload. Oh ya, ini penting juga. Jadi di Excel-nya itu sebelum di upload ke Power BI supaya langsung terbaca ya, langsung terbaca ini sebagai tabel di mana yang kolom paling atas itu merupakan apa namanya judul kolom itu di Excel-nya itu harus di set dulu sebagai tabel gitu ya, harus di set dulu sebagai tabel terlebih dahulu. Jadi nantinya ketika di Power BI-nya di sini itu sudah terbaca sebagai tabel ya, yang ada di baris paling atas. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan buat visualisasi dengan tabel ya mungkin ya di sini. Sama kita klik ini dulu. Untuk membuat tabel kita bisa klik di sini. Jadi untuk visualisasi nanti kita bisa pilih ya, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari data yang telah kita import tadi. Misalkan dengan tabel yang pertama, kita bisa sesuaikan ukurannya. Nah, misalkan kita mau menggunakan data per sektor ekonominya ya. Kita bisa seret dari sini, sini. Kemudian kita misalkan mau melihat emisi
Gas dari di tahun 2022 kita tarik aja ini data yang 2022 ini sini ya. Nah, nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah hasil menampilkan data membuat tabel untuk yang 2022 ya. Nah, mungkin di sini ini ya, kalau mau disesuaikan judulnya kalau SAM 2022 gitu kan kurang kurang tepat gitu mungkin ya. Ini bisa diganti di sini akan dengan total gitu ya. Nah, ini juga bisa diganti sama seperti di sini ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat visualisasi lainnya seperti di sini membuat misalnya kita akan buat diagram batang, kita bisa klik di sini. Yang terbentuknya di sini. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kita bisa tarik ke sini ya, kita akan melihat per sektor. Maka ini kita bisa tarik pada data 2021 kali ini ya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Ini diusahakan. Nah, ini kalau mau disesuaikan tampilannya bisa di sini ya. Di format your visual. Nah, ini gini ya. Nah, kalau misalkan udah ini, ya kalau misalkan udah dalam bentuk grafik seperti ini ya, terus kemudian kita mau menggantinya misalkan ya, jadi analisa yang lain, kita bisa langsung klik aja, akan mengganti yang ini, atau yang ini gitu ya. Terus langsung klik aja. Nah, kemudian kita misalkan mau membuat pie chart, diagram pie, ini kita bisa klik aja di sini. Misalkan kali ini per country ya, per negara. Kita bisa lihat di sini, kemudian kita tarik aja datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Ya, ini juga bisa kita scroll ya, kalau misalkan.
Nah, kalau kita misalkan di sini mau melihat atau memfilter gitu ya. Ya, kalau kita mau melihat misalkan negara tertentu gitu, misalkan di sini Indonesia yang kita bisa klik aja di sini, di mana nanti yang eh, visualisasi yang lain akan mengikuti gitu. Ini tabelnya menyesuaikan, kemudian ini juga menyesuaikan. Kita bisa klik lagi kalau misalkan mau mengembalikan ke filter itu tadi. Nah, kemudian di sini kalau kita mau membuat slicer ya, oh ya kalau misalkan mau menampilkan apa namanya membuat visualisasi baru ini dipastikan jangan klik di lembar yang kosong dulu. Jadi biar nggak mengubah gitu ya. Ini kita misalkan buat slicernya. Kita misalkan mau lihat per negara ya, kita tarik aja ke sini. Eh, kita track country kemudian ke ini. Kita bisa milih di sini negara mana yang mau kita lihat emisi. Akan ya. Nah, nanti ini data-datanya akan menampilkan khusus negara itu. Nah, kemudian misalkan kita di sini mau membuat menampilkan visualisasinya gitu ya, secara dalam bentuk map gitu. Misalkan kita bisa klik di sini ya, dengan map ini. Mana sih? Sebentar. Kita pindah aja ke lembar baru. Nah, nah, kemudian datanya kita bisa masukkan aja, misalkan dari country lagi. Nah, nah jadi seperti ini kurang lebih ya. Ini akan menampilkan data-data per negaranya serta petanya gitu ya. Jadi misalkan kita ke sini, nantinya akan menampilkan secara khusus.
Kemudian misalkan kita mau membuat map yang lebih detail ya, bisa dengan build map. Nah, ini mungkin seperti ini tampilan mapnya. Nah, di sini misalkan kita pilih, nanti yang lain itu akan putih sih. Ya, mungkin sederhana dalam memvisualisasikan data report eh, gas rumah kaca ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa tambahkan judulnya misalkan ya. Kita bisa tambahkan di sini text box di insert. Jadi kayak eh PPT biasa mungkin ya. Ya, mungkin ya, kurang lebih seperti ini.